Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa akhtassa arwahahum bisyuhudi azamati wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatih. Faqulubum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita lanjutkan ya kajian kita kitab Al-Hikam yang beberapa minggu ini kita sempat jedah. Kita memasuki hikmah yang ke-91. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi barakatihi fid darain amin. Innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika anillah fih. Ini bab mengenai standar apakah sebenarnya kita ini faham dengan Allah apa enggak. Orang beriman tapi faham enggak? Faham nggak kita ini dengan Allah? Dan persoalan-persoalan hidup kita, persoalan-persoalan yang menyebabkan kita sulit bersyukur, sulit ridha, sulit ikhlas, sulit berserah diri atau tawakal, apalagi mencintai Allah. Ini gara-gara ya memang kita nggak faham dengan Allah. Bagaimana kita nggak paham dengan Allah, bisa kenal dengan Allah? Ya. Nah, maka beliau memberikan salah satu indikator ketidakfahaman kita kepada Allah itu adalah innama yu'limukal man'u. Bahwa ketika seseorang itu gagal, terhalang apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, dia merasa sedih dan menderita. Kenapa itu? Itu indikasi seseorang memang gagal faham kepada Allah sebenarnya. Nah ini, jadi karena apa? Bagi orang yang mengenal Allah dan faham pada Allah, dia tidak sekadar mengenal sifat-sifat indahnya, sifat murahnya, sifat sayangnya, tapi dia juga mengenal sifat agung dan sifat besar, maha besarnya Allah, maha perkasanya Allah. Ya. Bahwa terhalang apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan semuanya, lalu kita menjadi sedih, menjadi nelongso, ya artinya kita tidak melihat hadirnya Allah di balik peristiwa-peristiwa itu. Padahal Allah ingin membuka hati kita lewat pintu yang lain, pintu sifatnya yang lain, agar pengenalan kita kepada Allah itu sempurna. Sampai misalnya manusia ini melalui Nabi Adam alaihissalam dibukakan keindahan surgawi. Sekarang kamu harus melihat aku dengan sempurna ketika engkau saya turunkan di dunia yang penuh dengan beban, penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan, penderitaan dan seterusnya. Maka Nabi Adam pun menyadari itu, bahwa dia diturunkan di dunia bukan dalam rangka disiksa atau dihina, bukan, tapi disempurnakan. Jadi kalau kita faham pada Allah, tantangan, hambatan, itu cara Allah menyempurnakan diri kita. Jangan sampai seseorang mengatakan, Tuhan, salahku ini apa?
kurangku ini apa, anuku ini kurang ini dan itu apa. Kok engkau belum meluluskan cita-citaku, mengegulkan apa yang aku inginkan. Ini adalah protes-protes gagal faham kepada Allah. Nah, apakah kita akan membiarkan gagal faham pada Allah lalu ujungnya adalah kita nggak mengenal Allah nantinya? Itu ya. Maka cara Allah menyayangi kita ini, ya menurut dia, karena dia yang paling tahu yang kita butuhkan, termasuk kebutuhan kasih sayang yang sebenarnya. Ya Allah sendiri yang tahu. Bukan kita yang mengatur kasih sayang Allah, bukan. Maka rubbama fatahalaka babal ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul. Kadang-kadang Allah itu membukakan pintu-pintu taat, kepatuhan kita kepada Allah, tapi tidak dibuka pintu-pintu qabul, pintu kemudahan, pintu ijabah, pintu ini. Ini orang bertahun-tahun zikir, sholat, patuh, tapi kok nggak ada istimewanya orang ini ya? Kok nggak ada doa-doanya, kok rasanya nggak dikabulkan ya? Itu pertanyaan bagi orang yang nggak faham pada Allah. Allah memang sedang membuka pintu taat, dan pintu taat itu begitu agung dan indah sebenarnya. Mestinya kalau orang faham, alhamdulillah ya Allah, seluruh keinginanku, cita-citaku untuk untuk kabul sebenarnya dalam rangka untuk taat kepadamu, dan engkau lebih dulu membukakan pintu taat malahan. Mestinya kan alhamdulillah kita. Bukan sebaliknya, kita taat supaya kabul. Begitu gak dikabulkan, berhenti dia taat. Atau begitu dikabulkan, dia merasa, wah sudah selesai urusan taatku kepadamu Allah, karena sudah beres semua, sudah kau beri semua, kau kabulkan semua. Ini orang yang gagal faham pada Allah. Ya, justru semakin seseorang dibuka pintu-pintu taatnya, malah semakin syukur dia. Alhamdulillah, engkau takdirkan aku taat kepadamu Tuhan. Makanya Ibnu Athaillah nanti di di depan disebutkan, mata rozaqaka ta'ah wal ghinabi qad asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Manakala Allah membukakan pintu-pintu taat kepadamu. Pintu taat itu ya, taat itu kan fisik ya, hubungannya dengan alam zahir, menjalani perintah, menjauhi larangan, itu namanya taat. Wal ghinabi, dan batinnya hanya puas pada Allah saja. Ghinabi, itu tandanya orang Allah telah menyempurnakan nikmat zahir maupun batin pada orang itu. Jadi puncak kenikmatan itu tentu nikmat zahir, nikmat batin. Ketika Anda ditakdirkan taat, di dunia ini ditakdirkan bisa taat, secara zahir Anda diberi nikmat yang sempurna. Secara batin, ya Allah, yang aku sebut cukup puas itu hanyalah Engkau Allah, yang lain tidak. Itu berarti batin Anda sempurna. Nah, ini tinggal ngukur. Ini soal kita faham apa enggak. Bukan justru kita berburu kabul. Ya, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ini lebih
dalam lagi, qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Kadang-kadang Allah itu menakdirkan, menentukan Anda untuk berbuat dosa, dan itu menjadi sebab wasilah bagi wusul, nyambung Anda kepada Allah. Tapi kalau orang nggak faham dengan Allah, ya Allah, engkau ini kok benci kepada aku ya, sehingga aku kok berbuat dosa terus. Kenapa engkau takdirkan aku menjadi ahli maksiat Tuhan, tetanggaku, saudaraku menjadi orang soleh? Ini orang yang nggak faham pada Allah bisa bicara demikian. Tapi bagi orang yang faham kepada Allah, ya seperti Nabi Adam, qada rabbuka qada 'alaika bidzambi. Allah menentukan, menakdirkan Nabi Adam itu bidzambi, berbuat salah di surga. Fakana sababan fil wusul, malah membuat wusulnya pada Allah semakin dahsyat, semakin hebat, semakin sempurna ketika di dunia. Jadi ketika Anda ditakdirkan dengan masa lalu penuh dosa, Anda jangan pernah putus asa. Ya Allah, siapa tahu ini caramu membuat aku bangkit kepadamu, membangkitkan diriku dan lebih dekat kepadamu lagi. Bagaimana para aulia dulu dengan sebuah masa lalu yang kelam, malah dia dekat dengan Allah. Malah sebaliknya, hati-hati, wah taatnya luar biasa, ini gak pernah dosa sama sekali, lalu dia iktimat pada amal. Wah, aku ini ahli taat, aku ahli sedekah, aku ahli tahajud, aku ahli sholat duha, aku ahli jamaah. Bangga dengan itu. Maka beliau melanjutkan maksiatun awrathat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Maksiat yang melahirkan rasa hina dina, ya, remuk redam, ya, rasa butuh kepada Allah itu lebih utama, lebih bagus dibanding taat yang melahirkan, mewariskan, membuahkan merasa lebih, merasa hebat dan merasa mulia serta takabur berakhir. Ini diingatkan karena betapa banyak orang diam-diam merasa, oh aku lebih mulia dari kalian. Karena apa? Aku ahli taat, kalian ahli maksiat. Bangga banget dia. Takabur dia. Oh aku lebih alim karena aku pernah belajar pengetahuan agama ini dibanding kamu yang nggak pernah belajar agama. Diam-diam mengatakan begitu, sombong dia. Di mata Allah, orang yang maksiat tapi hatinya remuk redam di hadapan itu lebih bagus daripada orang yang merasa memiliki supremasi di dalam segala hal, baik ibadah, amaliyah maupun ilmiahnya. Ya, ini betul-betul peringatan keras bagi kita semuanya. Jangan sampai kita ini tidak bisa membedakan antara rasa cinta kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dengan rasa bangga terhadap ibadah, amal, ilmu, karomah yang diberikan oleh Allah. Kebanggaan itu malah menjadi hijab nanti, tirai, tutup. Berakhir kita iktimat kita tidak kepada Allah, tapi pada ilmu, pada amal, pada kompetensi, ya, pada kehebatan-kehebatan yang diberikan oleh Allah pada kita. Nah, ini bisa kacau hubungan kita dengan Allah
Dan itu berakhir dengan kekacauan hubungan kemanusiaan pasti. Karena hubungan kekacauan kemanusiaan ini pun di dunia ini antara lain pengaruh arogansi, kesombongan dalam segala hal, dalam segala bidang apa saja. Perang tersebut akibat kesombongan, egoisme, kesombongan. Makanya jangan sampai kita menyombongkan diri melalui status-status, ya, status-status spiritual, status intelektual, status mungkin kebetulan Anda ada di dalam sebuah organisasi lalu Anda merasa memiliki nilai lebih dibanding orang lain atau biar disebut nilai lebih. Itu sungguh tragedi spiritual namanya. Tragedi spiritual ya seperti itu. Ya, kita ini harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang Anda meremehkan orang lain karena Anda memiliki kemampuan yang lebih dibanding orang lain, Anda sedang takabur dan aizan, merasa mulia. Dan ini sebenarnya indikator orang itu sedang didegradasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan derajatnya oleh Allah. Nah, ini ya. Jadi ya oleh Allah kadang-kadang seorang hamba itu supaya tidak takabur dimaksiatkan. Supaya tidak takabur, supaya tidak merasa sok suci, sok mulia, sok bersih. Itu kan takabur semua. Ya, biar rendah hati. Karena yang agung, yang mulia, yang kaya, yang cukup, yang kuasa, yang kuat, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini urgent sekali ya untuk kita angkat ya. Karena itu Allah itu yang dilihat itulah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya dalam satu hadis ya, Allah tidak memandang rupa. Rupa itu aspek lahiriah. Yang dinilai oleh Allah bukan amaliyah lahiriahmu, bukan. Amal itu apa? Amal itu seluruh aspek aktivitas lahiriah. Gak pernah dilihat oleh Allah, gak pernah dinilai. Tapi hatimu, maka hati-hati memang kita harus. Tapi ketika kita memang ya Allah hatiku kok kotor, kok penuh noda, penuh dosa, jangan putus asa, cepat kembali kepada Allah dengan penuh remuk redam kepada Allah. Optimis, husnudzan, yakin kepada Allah. Ya, ini betul-betul kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah Sekandari ya, dari soal derita sampai soal dosa ya. Dan jangan sampai kemudian apakah penderitaanku ini karena maksiat-maksiatku ya, dosa-dosaku. Belum tentu. Oh, itu cara Allah mencintai kita, menyayangi kita. Ya, biar hidup terus seperti roda, kadang di atas, di bawah, di samping, tapi bergerak, itu namanya menuju kepada Allah. Hati kita, roda jiwa hati kita sedang menggelinding menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Demikian ya episode kali ini. Semoga kita fahami menurut hati kita masing-masing. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.